060. Hari ini kita akan membahas tentang proses suku bunga kebijakan. Suku bunga kebijakan adalah alat utama yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, bank sentral dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan juga nilai tukar. Dalam proses suku bunga kebijakan sebenarnya ada 7 saluran suku bunga, yaitu suku bunga pasar, kredit, harga aset, nilai tukar, investasi, risk taking, dan neraca perusahaan. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas 5 saluran utama proses suku bunga kebijakan. Yang pertama, saluran harga aset. Saluran harga aset adalah cara di mana kebijakan suku bunga memengaruhi nilai aset, seperti saham dan obligasi. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman itu bakal lebih mahal. Hal ini akan menyebabkan harga aset, ya kayak saham tadi dan obligasi itu bakal turun. Penurunan harga aset dapat mendorong investor untuk dia akan menabung lebih banyak dan pasti akan berinvestasi lebih sedikit. Suku bunga yang lebih tinggi bagaikan rem bagi harga aset seperti saham-saham obligasi. Alasannya investor akan memilih menyimpan uang mereka di deposito yang bunganya lebih tinggi daripada berinvestasi, apalagi di aset yang berisiko kan. Penurunan harga aset dapat mendorong investor untuk menabung lebih banyak dan berinvestasi lebih sedikit, sehingga permintaan agregatnya itu bakal ikut tertahan. Sekarang kita akan membahas saluran nilai tukar. Ini berkaitan tentang bagaimana kebijakan suku bunga itu bakal memengaruhi nilai tukar mata uang. Kebijakan suku bunga domestik kalau dia naik, investor asing bakal tertarik menanamkan modal di negara tersebut karena imbal hasilnya itu bakal lebih tinggi. Ini mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi terhadap mata uang domestik yang pada akhirnya bakal mengapresiasi nilai mata uang domestik ini. Sebaliknya, kalau suku bunganya turun, itu dapat melemahkan mata uang domestik. Suku bunga yang lebih tinggi kayak magnet bagi investor. Mereka itu bakal tertarik menempatkan dananya di negara dengan suku bunga tinggi, sehingga permintaan terhadap mata uang negara tersebut pasti bakal meningkat. Penguatan nilai tukar ini dapat membuat impor lebih murah, tapi bisa juga membuat ekspor lebih mahal, sehingga berpotensi memengaruhi daya saing produk ekspornya kita. Bagaimana dengan saluran ekspektasi? Ini seperti cuaca ekonomi. Jika bank sentral mengatakan bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk sementara waktu, itu seperti prediksi cuaca panas. Orang akan menyimpan uangnya daripada menghabiskannya. Karena mereka berpikir, inflasi bakal naik nih. Ini mengacu pada bagaimana kebijakan suku bunga memengaruhi harapan pasar tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika bank sentral mengubah suku bunga, pasar bakal bereaksi tentang apa yang mereka lihat sebagai sinyal tentang arah ekonomi. Perubahan ini kemudian bakal memengaruhi keputusan investasi dan konsumsi di masyarakat. Sekarang kita bahas saluran perilaku risk taking. Ini mengacu tentang bagaimana kebijakan suku bunga dapat memengaruhi perilaku risiko investor. Suku bunga yang lebih tinggi itu bagaikan angin kencang bagi investor yang berani mengambil risiko. Mereka mungkin akan berhati-hati dalam berinvestasi dan lebih memilih aset yang lebih aman. Penurunan investasi berisiko dapat berdampak pada sektor-sektor yang mengandalkan pendanaan kayak sektor properti dan startup. Bayangkan kayak pasar keuangan sebagai arena permainan. Suku bunga rendah itu seperti mendorong para pemain untuk mengambil risiko yang lebih besar, seperti bermain dengan api. Penurunan investasi berisiko dapat berdampak pada sektor-sektor yang mengandalkan pendanaan, ya kayak tadi, startup dan properti. Terakhir, kita punya saluran neraca perusahaan. Ini menyoroti bagaimana suku bunga memengaruhi kondisi keuangannya perusahaan. Naiknya suku bunga itu dapat meningkatkan biaya pinjaman perusahaan, bisa mengurangi laba bersih mereka, dan namun penurunan suku bunga dapat memberi perusahaan kesempatan untuk meminjam dengan biaya lebih rendah dan pasti bakal meningkatkan profitabilitas mereka. Bayangkan perusahaan itu kayak kapal di laut ekonomi.
Ketika suku bunganya naik itu seperti pasang surut yang membuat kapal sulit untuk berlayar. Bagi perusahaan yang banyak utang, kenaikan suku bunga ini bagaikan beban yang semakin berat. Mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar bunga pinjaman. Tekanan pada perusahaan ini dapat berakibat pada penurunan profitabilitas, pembatasan investasi, dan bahkan PHK karyawan. Baik, demikianlah teman-teman tentang saluran-saluran yang kompleks ini yang menjelaskan bagaimana kebijakan suku bunga memengaruhi perekonomian kita. Sekarang kita akan membahas bagaimana kebijakan suku bunga dapat memengaruhi harga aset, struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan pada akhirnya bagaimana hal ini berdampak pada inflasi. Mari kita mulai. Kebijakan suku bunga dapat memengaruhi harga aset karena ia memengaruhi kondisi pasar modal. Nah, jika suku bunganya naik, biaya utang itu bakal menjadi lebih mahal, yang akan memengaruhi permintaan investasi dan mengurangi nilai aset. Sebaliknya, kalau suku bunga kita turunkan, biaya utang itu bakal lebih murah, yang akan memperkuat permintaan investasi dan mengurangi harga aset. Hal ini terjadi karena biaya utang yang lebih mahal membuat investasi di pasar aset itu kurang menarik. Sedangkan biaya utang yang lebih murah akan membuat investasi di pasar aset lebih menarik. Nah, kebijakan suku bunga memengaruhi struktur obligasi karena ia memengaruhi tingkat yield obligasi. Jika suku bunganya naik, yield obligasi juga akan naik, yang akan membuat investasi di pasar obligasi itu lebih menarik. Sebaliknya, jika suku bunganya turun, yield obligasi juga akan turun, yang akan membuat investasi di pasar obligasi kurang menarik. Nah, kebijakan suku bunga dapat memengaruhi kondisi pasar modal karena ia memengaruhi tingkat biaya utang. Jika suku bunganya naik, biaya utang menjadi lebih mahal, yang akan mengurangi permintaan investasi dan mengurangi kondisi pasar modal. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, biaya utang itu bakal menjadi lebih murah, yang akan memperkuat permintaan investasi dan mengurangi kondisi pasar modal. Hal ini terjadi karena biaya utang yang lebih mahal itu akan membuat investasi di pasar modal itu kurang menarik. Sebaliknya, biaya utang yang lebih murah itu akan membuat investasi di pasar modal itu lebih menarik. Kebijakan suku bunga dapat memengaruhi permintaan perusahaan karena ia memengaruhi tingkat biaya utang. Jika suku bunga naik, biaya utang menjadi lebih mahal yang akan mengurangi permintaan investasi dan mengurangi permintaan perusahaan tadi. Sebaliknya, jika suku bunga turun, biaya utang juga menjadi lebih murah yang akan memperkuat permintaan investasi dan mengurangi permintaan perusahaan. Hal ini terjadi karena biaya utang yang lebih mahal akan membuat perusahaan lebih kurang menginginkan investasi. Nah, kalau biaya utangnya lebih murah, itu akan membuat perusahaan lebih menginginkan berinvestasi. Selanjutnya, kebijakan suku bunga dapat memengaruhi permintaan bersih luar negeri karena dia memengaruhi tingkat yield obligasi di pasar obligasi luar negeri. Jika suku bunganya naik, yield obligasi juga bakal naik, yang akan membuat investasi di pasar obligasi luar negeri itu lebih menarik. Sebaliknya, jika suku bunganya turun, yield obligasi juga turun, yang akan membuat investasi di pasar obligasi luar negeri itu kurang menarik. Hal ini terjadi karena yield obligasi yang lebih tinggi akan membuat investasi di pasar modal luar negeri lebih menarik. Sebaliknya, kalau dia lebih rendah akan membuat investasinya kurang menarik. Nah, terakhir, kebijakan suku bunga ini ternyata dapat memengaruhi inflasi karena ia memengaruhi kondisi pasar modal dan permintaan investasi. Jika suku bunganya dinaikkan, biaya utangnya bakal lebih mahal yang akan mengurangi permintaan investasi dan mengurangi kondisi pasar modal. Hal ini akan mengurangi permintaan bersih luar negeri yang akan mengurangi inflasi. Ya, kalau kebalikannya, jika suku bunganya diturunkan, biaya utangnya bakal lebih murah yang akan memperkuat permintaan investasi dan mengurangi kondisi pasar modal. Hal ini akan memperkuat permintaan bersih luar negeri yang akan meningkatkan inflasi. Kesimpulannya, kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi harga aset, struktur obligasi, kondisi pasar modal, permintaan perusahaan, permintaan bersih luar negeri, dan pada akhirnya hal ini berdampak pada inflasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.